Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Studio Arteri. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam segmen Bertauhid itu Boys. Tapi sebelum kita lanjut, mari simak intro berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bareng dengan tema keutamaan bersedekah. Mungkin di sekitar kita bersedekah itu adalah suatu hal yang sudah lumrah, wajar dilakukan oleh setiap orang. Tapi akankah kita sudah mengetahui juga bahwa bersedekah itu ada banyak sekali macamnya, bukan melulu menggunakan uang atau harta. Banyak hal yang itu setara pahalanya dengan pahala orang yang bersedekah. Maka dari itu tidak ada alasan untuk kita manusia itu enggan mengeluarkan sedekah, karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat memudahkan hamba-hambanya untuk meraup segala pahala yang dijanjikan olehnya. Subhanallah, di luar sana terdengar suara hujan dan ada gemuruh petir ya. Sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd, sesungguhnya petir atau gemuruh itu adalah tasbih juga, salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang sangat perkasa, yakni halilintar atau petir. Halilintar aja bertasbih, masa kita yang lemah sebagai manusia ini merasa sombong, enggan untuk beribadah atau menghamba kepada Rabb semesta alam. Oke, kita lanjut pada pembahasan kita tentang keutamaan bersedekah. Bersedekah itu banyak sekali macamnya. Yang pertama, kita bisa bersedekah secara terang-terangan. Terang-terangan di sini bukan berarti kita untuk menunjuk-nunjukkan, membanggakan diri, menyombongkan diri. Yang penting niat kita itu tulus lillahi ta'ala. Bersedekah terang-terangan hanya untuk syiar, untuk mengajak orang-orang itu agar mau bersedekah juga, menginspirasi orang lain. Mungkin bersedekahnya itu difoto, didokumentasi, di video, diedit sedemikian rupa, dijadikan konten. Itu mungkin konsep sedekah secara terang-terangan untuk mengajak masyarakat yang cakupannya lebih luas lagi. Karena kita sekarang memang hidup di zaman modern, zaman teknologi itu sangat besar-besaran berkembang ya. Banyak sekali sosmed yang bisa kita gunakan sebagai sarana dakwah syiar Islam. Salah satunya dengan bersedekah secara terang-terangan di konten bahasa sekarang ini. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting niat hati kita itu bukan untuk riya, menyombongkan diri atau menunjuk-nunjukkan agar kita diakui orang lain sebagai orang yang ahli sedekah dan sebagainya. Nauzubillah. Kita tujuannya itu lillahi ta'ala, hanya untuk syiar, untuk menginspirasi orang lain. Itu secara terang-terangan. Kemudian kalau secara sembunyi-sembunyi itu sudah jelas, kita bersedekahnya tidak diketahui oleh orang lain. Bebas kita mau ambil aspek yang mana, dan dua-duanya itu sah, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada juga sedekah di kala lapang maupun sempit. Nah, aspek sedekah di kala lapang ini wajar atau lumrah dilakukan oleh orang lain.
Karena kalau kita bersedekah saat kita banyak uang, katakanlah ya, itu adalah sesuatu hal yang wajar, memang ada uang untuk disedekahkan. Tapi yang menjadi nilai plus dan yang perlu kita perhatikan adalah saat bersedekah di kala sempit. Nah, di sini kalau di kala sempit kita masih rela bersedekah, meskipun mungkin dalam satu hari itu hanya cukup untuk membeli 3 kali makan untuk keluarga, tapi kita tetap menyisihkan sebagian untuk disedekahkan. Itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar, sangatlah luar biasa. Karena meskipun kita di tengah keadaan yang sempit, kita pun juga membutuhkan, tapi kita tetap berusaha istiqomah untuk bersedekah. Karena memang yang dilihat Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah jumlah besarnya berapa, tapi amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang meskipun sedikit tapi istiqomah. Misalkan kita setiap Jumat, setiap sholat Jumat itu ya ada kotak amal, kita memasukkan 2000 setiap kali Jumat, 2000 istiqomah seperti itu. Kemudian kalau lewat di jalan ada polisi cepek ya bahasanya, atau orang yang mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan atau kecelakaan, itu kita sedekahkan 2000. Mungkin dalam satu hari ketemu 2-3 orang. Istiqomah seperti itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita 1 tahun sekali bersedekah 1 juta, tapi hanya 1 tahun sekali. Itu pahalanya di sisi Allah lebih banyak yang 2000 tapi istiqomah, ajek, konsisten. Seperti itu ya. Itu 2 aspek sedekah. Yang pertama tadi secara terang-terangan boleh, secara sembunyi-sembunyi pun tidak mengapa. Yang kedua, ini adalah sedekah di kala lapang dan sedekah di kala sempit. Itu adalah 4 aspek sedekah yang bisa kita lakukan sesuai dengan nas di dalam Al-Quran. Masya Allah, hujannya semakin deras ya di luar, terdengar suaranya. Ini semoga awal yang baik dalam aktivitas kita, karena kita tahu bahwasanya hujan adalah simbol keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan kita tentang sedekah. Ada satu hadis yang sangat luar biasa sekali nasnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang senantiasa bersedekah maka akan dihindarkan dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari sini kita ketahui bahwa keutamaan sedekah itu sangat luar biasa sekali. Orang yang gemar bersedekah, insya Allah niscaya dia akan dihindarkan dari azab atau siksa kubur saat berada di alam barzah, saat meninggal nanti ya. Maka dari itu kita harus mulai sekarang, mulai detik ini kita istiqomahkan sedekah. Tidak harus menggunakan uang, karena kita ketahui bahwa sedekah itu ada beberapa macam yang bisa kita kejar. Karena mungkin tidak semua orang diberikan keluangan rezeki, kemudian kelebihan harta sehingga dia bisa bersedekah menggunakan hartanya. Di mana pengen ada masjid yang belum jadi disumbang, ada panti yatim disumbang, ada janda duafa disumbang, ada pembangunan pondok tahfidz disumbang. Karena orang tersebut diberikan kelebihan rezeki sehingga bisa menyalurkan rezekinya itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Dalam hal ini disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin diberikan kemampuan yang terbatas dalam hal rezeki berupa materi. Ini bisa juga bersedekah dalam bentuk makanan. Mungkin ada orang yang pedagang misalkan, setiap hari dia konsisten atau istiqomah. Pokoknya dalam sehari saya jualan, itu saya menyedekahkan 1 mangkok, 1 piring atau 1 porsi makanan untuk pemulung, untuk anak-anak yang terlantar dan sebagainya. Itu adalah bentuk sedekah juga.
Kemudian kalau tidak begitu, kita bisa menyedekahkan pakaian kita. Pakaian yang mungkin kita sudah bosan, tapi masih layak pakai. Kemudian kita kumpulkan, sudah terkumpul banyak, kita sedekahkan ke penyalur-penyalur yang bisa menyedekahkan untuk panti asuhan mungkin, atau untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Karena bisa jadi barang-barang yang menurut kita itu sudah tidak layak, tapi menurut orang lain di luar sana itu adalah sesuatu barang yang masih istimewa. Maka dari itu sedekah bisa dalam bentuk pakaian ataupun barang-barang yang mungkin kita anggap sudah tidak berguna bagi kita, itu kita sedekahkan. Yang ketiga itu ya, yang pertama tadi dalam bentuk uang, yang kedua bentuk makanan, yang ketiga bentuk pakaian. Kemudian kita lanjutkan sedekah dalam bentuk yang keempat. Ini adalah sedekah tenaga. Kalau kita mempunyai energi yang lebih, ada orang yang kerja bakti bersih-bersih selokan mungkin, ada orang yang kerja bakti membangun masjid, mengalirkan sumur. Kita tidak bisa memberi dalam hal uang untuk membeli kebutuhan bangunannya seperti semen, pasir, kerikil dan sebagainya. Tidak bisa memberikan makanan untuk dimakan bersama-sama. Kita bisa mengambil dari aspek tenaga. Kita berikan tenaga kita untuk membantu kerja bakti tersebut. Itu termasuk pahala sedekah juga akan kita dapatkan nantinya. Kalaupun tenaga masih dianggap tidak memungkinkan bagi kita, masih ada aspek pikiran yang kita sedekahkan. Dalam arti kita bisa memberikan pendapat, memberikan solusi, memberikan masukan yang terbaik, urun rembuk seperti itu. Itu termasuk pahala sedekah juga akan kita dapatkan. Jadi ada 5 aspek dalam hal bersedekah yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi menggunakan uang atau harta kita. Yang kedua menggunakan makanan. Yang ketiga menggunakan pakaian atau barang-barang yang kita anggap sudah tidak berguna. Belum tentu bagi orang lain itu tidak berguna juga. Yang keempat, kita bisa bersedekah menggunakan tenaga kita. Yang kelima, kita bisa menggunakan pikiran atau ide-ide, masukan yang baik untuk membangun masyarakat yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi tidak ada alasan ya untuk kita tidak bersedekah, karena ada 5 aspek yang bisa kita pakai. Kalau 5 aspek ini dirasa masih kurang atau masih kita tidak ada poin, tenaga juga biasa-biasa aja, pikiran juga gitu-gitu aja, pakaian sama-sama membutuhkan, makanan sama-sama membutuhkan, apalagi uang harta yang juga pas-pasan. Tenang saja, masih ada aspek yang keenam, dan ini saya rasa yang paling mudah untuk dilakukan. Sedekah menggunakan senyum kita. Senyum terbaik, senyum yang tulus, sesuai dengan nas dari hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa senyum yang kita lontarkan kepada saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, itu adalah bentuk sedekah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semudah itu sebenarnya bagi kita untuk meraih dan meraup pahala sebanyak-banyaknya. Bahkan senyum ini kan terkesan sangatlah mudah dilakukan. Itu nilai pahalanya sangat luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini berarti kita bisa terapkan ke perempatan jalan misalkan, terus senyum-senyum ke setiap pengendara yang lewat. Nah, tapi nggak gitu juga mungkin ya. Jadi senyum kita yang kita lontarkan ke saudara, ke orang-orang sekitar kita, itu termasuk pahala yang sangat besar di sisi Allah. Jangan dilewatkan. Itu adalah 6 aspek yang bisa kita lakukan dalam hal bersedekah. Orang yang bersedekah otomatis adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain.
Karena orang yang bermanfaat bagi orang lain itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Orang yang bermanfaat bagi orang lain itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta, otomatis seluruh makhluknya pun akan cinta, termasuk malaikat juga sebagai makhluknya Allah yang sangat mulia di sisi Allah. Itu otomatis ikut cinta kepada orang tersebut karena orang itu sudah bermanfaat bagi orang lain. Seperti itulah keutamaan jika kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta, makhluk-makhluknya pun yang lain otomatis juga akan cinta. Kalau kita menjadi orang yang baik, pribadi yang baik, suka membantu, suka bersedekah, bermanfaat bagi orang lain, yang pertama kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia pun akan suka bersahabat, berinteraksi dengan kita, otomatis dicintai manusia. Dan yang lebih penting adalah surga juga akan mencintai kita karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala meraih banyak pahala dari sedekah yang sudah kita berikan. Otomatis kalau banyak pahala, surga pun akan mencintai kita dan pasti surga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan orang-orang yang gemar bersedekah, pahalanya banyak itu ke dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin berpesan untuk diri saya pribadi khususnya dan juga kepada semua yang melihat tayangan berikut, bahwasanya setiap diri kita itu diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan, qalb, jantung hati untuk bisa bertindak atau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Itu tergantung dari diri kita sendiri, diri kita masing-masing mau atau tidak menerapkan kebaikan yang sudah ditetapkan kepada diri setiap manusia. Contoh kecilnya dengan bersedekah. Kalaupun kita tidak bisa bersedekah menggunakan uang atau harta, kita masih bisa memilih menggunakan makanan. Menggunakan makanan masih belum bisa, menggunakan pakaian atau barang-barang yang mungkin menurut kita sudah tidak kita gunakan, belum tentu menurut orang lain itu tidak berguna juga. Bisa jadi orang lain sangat membutuhkan barang-barang yang sudah tidak kita butuhkan. Kalaupun tidak dengan pakaian atau barang-barang yang sudah tidak kita butuhkan, kita masih bisa bersedekah menggunakan tenaga. Kalau dengan tenaga dirasa masih belum memungkinkan, kita bisa menggunakan pikiran kita, ide-ide kita, masukan kita, kemudian saran-saran kita agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Jika menggunakan pikiran pun tidak bisa, kita masih bisa memberikan senyuman terbaik kita, senyuman tulus kita kepada saudara-saudara atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian orang melihat senyuman kita itu merasa tenang, merasa damai, merasa dicintai dan sebagainya, sehingga mereka pun bahagia. Semudah itu Allah memberikan banyak cara kepada hambanya, khususnya manusia, agar bisa mendapatkan dan meraih pahala sebesar-besarnya. Karena seperti nas hadis tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Setidaknya apabila kita merasa diri kita itu belum bisa bermanfaat bagi orang lain, sepatutnya kita jangan sampai membuat orang lain itu susah atau membuat orang lain itu rugi. Setidaknya jangan sampai diri kita itu menjadi penghambat atas apa yang diusahakan oleh orang lain. Kita harus bisa menjadi support system. Seperti halnya nas hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa gemar memudahkan urusan orang lain,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau kita itu tidak pernah menghamba, tidak pernah merusui bahasanya ya, tidak pernah mengganggu urusan orang lain dan mempersulit urusan orang lain, bahkan kita itu senantiasa mempermudah urusannya, niscaya Allah akan juga memudahkan urusan kita baik di dunia dan di akhirat nanti. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan ucap maupun kata dan kutipan, itu mutlak datangnya dari saya pribadi. Dan apabila ada suatu ilmu yang bermanfaat yang bisa diambil pelajaran atau ibrohnya, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.